Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusman dari kelas PTIKB 2018 dengan NIM 172904-2009. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Sistem Monitoring Pengaman Pintu Kantor yang berbasis IoT atau Internet of Things. Adapun latar belakang yang akan dibahas dalam proposal ini, yang pertama yaitu perkembangan teknologi, lahirnya IoT, penerapan dan manfaat IoT dalam kehidupan, dan yang terakhir yaitu hasil observasi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana membuat sistem monitoring pengaman pintu berbasis Internet of Things. Yang kedua, bagaimana hasil pengujian dan analisis terhadap sistem monitoring pengaman pintu kantor berbasis Internet of Things. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan penelitian, ini adalah di jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar pada bulan Februari sampai Maret 2021. Teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan. Yang pertama yaitu dengan melakukan observasi untuk mengumpulkan data mengenai analisis kualitas perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan standar ISO 9126. Aspek kualitas tersebut diobservasi menggunakan lembar observasi masing-masing aspek, yaitu functionality, portability, dan maintainability. Yang selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner digunakan untuk menguji kelayakan perangkat lunak dari aspek usability. Kuesioner dibagikan kepada pengguna akhir atau end user. Aplikasi dalam hal ini adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Informatika minimal 30 orang. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan uji coba produk. Dokumentasi nantinya menjadi arsip pengguna produk yang telah dibuat. Selain untuk tujuan pengarsipan, metode ini juga untuk mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Instrumen penelitian. Yang pertama dilakukan yaitu observasi. Observasi dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data mengenai analisis kualitas perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan standar ISO 9126. Aspek kualitas tersebut diobservasi menggunakan lembar observasi masing-masing aspek, yaitu functionality, portability, dan maintainability. Yang selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner digunakan untuk menguji kelayakan perangkat lunak dari aspek usability. Kuesioner dibagikan kepada pengguna akhir atau end user. Aplikasi dalam hal ini adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Informatika minimal 30 orang. Dan yang terakhir dilakukan yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan uji coba produk. Dokumentasi yang nantinya menjadi arsip pengguna produk yang telah dibuat. Selain untuk tujuan pengarsipan, metode ini juga untuk mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pembuatan sistem monitoring pengaman pintu. Dan yang kedua, untuk mengetahui hasil pengujian dan analisis terhadap sistem monitoring pengaman pintu. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang manfaat teoritis yang pertama yaitu mampu menerapkan ilmu yang didapatkan. Dan kedua, mendapatkan konsep pemahaman dari penelitian pembuatan sistem monitoring pengaman pintu berbasis IoT. Sedangkan manfaat praktis yang pertama yaitu dengan adanya penelitian pembuatan sistem monitoring pengaman pintu berbasis IoT ini
diharapkan dapat membantu sistem keamanan jurusan, dan yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di era digitalisasi. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sistem monitoring. Pengertian dari sistem monitoring adalah sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Jugianto pada tahun 2005. Sistem monitoring merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber daya. Biasanya data yang dikumpulkan merupakan data yang real time. Pendapat menurut Gaby Joanna O'Hara pada tahun 2012. Pengertian dari Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep di mana konektivitas internet dapat bertukar informasi satu sama lainnya dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya. RFID atau Radio Frequency Identification. RFID adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut dengan label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh dan menggunakan transmisi frekuensi radio khusus. Radio khususnya pada frekuensi 125 kHz, 13,65 MHz atau 800 sampai 900 MHz. Sistem RFID terbagi menjadi 3 komponen, yaitu RFID Tag, RFID Terminal Reader, dan Middleware. Sedangkan untuk jenisnya, RFID terbagi berdasarkan frekuensi, berdasarkan sumber energi, dan berdasarkan bentuk. Prinsip kerja dari sistem RFID ketika reader memancarkan gelombang radio, apabila tag RFID berada dalam jangkauan gelombang frekuensi radio tersebut, maka chip yang ada pada tag RFID akan dibangkitkan melalui tegangan terinduktansi dan akan memberikan respon balik, yaitu tag RFID akan mengirimkan nomor unik yang tersimpan di dalamnya secara wireless reader RFID untuk dibaca. Setelah itu, reader akan meneruskan data yang dibaca ke host komputer yang terhubung dengan reader. Teknologi RFID. Teknologi RFID ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki oleh teknologi RFID yang pertama yaitu data yang dapat ditampung lebih banyak daripada alat bantu lainnya, kurang lebih 202.000 byte. Ukurannya sangat kecil untuk jenis pasif RFID, sehingga mudah ditanamkan di mana-mana. Bentuk dan desain yang fleksibel sehingga sangat mudah untuk dipakai di berbagai tempat dan kegunaan karena chip RFID dapat dibuat dari tinta khusus. Pembacaan informasi sangat mudah karena bentuk dan binan tidak mempengaruhi pembaca, seperti sering terjadi pada barcode, magnetik, dan lain-lain. Jarak pembacaan yang fleksibel bergantung pada antena dan jenis chip RFID yang digunakan, seperti contoh auto payment pada jalan tol, perhitungan stok pada ban berjalan, dan access gate. Dan yang terakhir yaitu kecepatan dalam pembacaan data. Adapun kekurangan dari teknologi RFID yang pertama yaitu akan terjadi kekacauan informasi jika terdapat lebih dari satu chip RFID melalui satu alat pembaca secara bersamaan, karena akan terjadinya tabrakan informasi yang diterima oleh pembaca. Jika terdapat free overlap, dua freak dari pembaca berada dalam satu area, dapat memberikan informasi data yang salah pada komputer atau pengolah data sehingga 11 tingkat akuransi akan berkurang. Gangguan akan terjadi jika terdapat frek lain yang dipancarkan oleh peralatan lainnya yang bukan diperuntukkan untuk RFID, sehingga chip akan merespon frek tersebut atau frek wifi, handphone, radio pemancar, dan lain-lain. Privasi seseorang akan secara otomatis menjadi berkurang karena siapa saja dapat membaca informasi
informasi dari diri seseorang dari jarak jauh selama orang tersebut memiliki alat pembaca. Microcontroller NUD MCU. Microcontroller merupakan chip mikrokomputer yang secara fisik berupa sebuah IC atau integrated circuit. Microcontroller bekerja berdasarkan program perangkat lunak yang ditanamkan di dalamnya. Dari program tersebut dibuat sesuai dengan aplikasi yang diinginkan. NUD MCU adalah microcontroller yang dilengkapi dengan model wireless fidelity atau Wi-Fi. ESP8266. Untuk memprogram NUD MCU dapat dilakukan dengan menggunakan software bawaan Arduino, yaitu Arduino IDE atau Integrated Development Environment. Solenoid Door Lock. Solenoid berfungsi sebagai aktuator. Prinsip dari solenoid sendiri akan bekerja sebagai pengunci dan akan aktif ketika diberi tegangan. Di dalam solenoid terdapat kawat yang melingkar pada inti besi. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat ini, maka terjadi medan magnet untuk menghasilkan energi yang akan menarik inti besi ke dalam. Yang selanjutnya yaitu App Inventor. App Inventor adalah alat pengembangan yang digunakan untuk membangun aplikasi di Android. Keunggulan MIT App Inventor yaitu berbasis Google Blockly, pemrograman visual dengan tujuan untuk mempermudah semua orang untuk melakukan pemrograman tanpa harus mengetahui sintaks program, dan komponen block event tersedia dengan lengkap dan user hanya perlu melakukan drag and drop. Kekurangan MIT App Inventor yaitu kurang fleksibel apabila dibandingkan dengan native programming. Firebase. Menurut Arif Kurniawan pada tahun 2018, Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk mempermudah para pengembang aplikasi untuk mengembangkan aplikasinya. Firebase memiliki beberapa yang disediakan, yaitu Google Analytics, yang kedua Real-Time Database, yang ketiga Authentication, yang keempat Cold Storage, yang kelima Hosting. Kajian yang relevan. Adapun beberapa penelitian yang relevan yaitu penelitian dilakukan oleh Halifia Henry pada tahun 2017 di Universitas Putra Indonesia, dan penelitian yang dilakukan oleh Ferianto Ghazali pada tahun 2018 di Universitas Trisakti. Nah, selanjutnya itu kerangka pikir. Kemudian teknologi di era serba digitalis, sering terjadinya tindakan kejahatan di era kampus. Pengaman kampus yang masih perlu diperhatikan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat sistem monitoring keamanan pintu kantor jurusan dan dilanjutkan dengan proses pengembangan sistem menggunakan sistem keamanan pintu kantor jurusan, dan yang terakhir sistem monitoring pengaman pintu berbasis IoT. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Research and Development atau R&D. Research and Development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan model waterfall yang dimulai dengan melakukan analisis dan dilanjutkan dengan melakukan desain dan pengkodean dan yang terakhir melakukan pengujian. Adapun prosedur pengembangan yang dilakukan yang pertama yaitu analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pendukung atau pemeliharaan. Nah, yang pertama yaitu analisis. Analisis terbagi menjadi dua, yaitu analisis perangkat keras dan yang kedua analisis perangkat lunak. Dan kemudian desain dibagi menjadi tiga, yaitu desain blok diagram, desain perangkat keras, dan desain perangkat lunak. Pengkodean atau coding merupakan proses menerjemahkan desain ke dalam suatu bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer. Dan yang terakhir yaitu proses pengujian, berfokus pada logika internal software, memastikan bahwa semua pernyataan sudah diuji
dan pada eksternal fungsional. Alur pengembangan produk dimulai dari analisis kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan perancangan, lalu kemudian dilanjutkan dengan pembuatan produk, lalu evaluasi atau pengujian, lalu produk tersebut apakah layak digunakan atau direvisi. Jika sudah mencapai apa yang diinginkan, kemudian penerapan alat, dan kemudian produk akhir. Uji coba produk. Desain uji coba produk yang pertama itu pra-validasi, dan yang kedua yaitu validasi ahli. Subjek uji coba: ruangan kantor jurusan, jenis data kuantitatif dan kualitatif. Instrumen pengumpulan data, instrumen functionality, dan instrumen untuk pengguna. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif, kuantitatif. Penelitian ini akan membandingkan antara data yang dikirimkan dari NCU dan RFID untuk mengontrol pengaman pintu berbasis IoT yang ada di dalam ruangan yang telah dirancang. Data hasil perancangan selanjutnya dianalisis secara kuantitatif. Kategori efektivitas produk. Interval presentasi 0-20% dikategorikan sangat tidak efektif, 21-40% tidak efektif, 41-60% kurang efektif, 61-80% efektif, 81-100% dikategorikan dengan sangat efektif. Hitung data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan. Yang pertama yaitu dengan melakukan observasi untuk mengumpulkan data mengenai analisis kualitas perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan standar ISO 9126. Aspek kualitas tersebut diobservasi menggunakan lembar observasi masing-masing aspek, yaitu functionality, portability, dan maintainability. Yang selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner digunakan untuk menguji kelayakan perangkat lunak dari aspek usability. Kuesioner dibagikan kepada pengguna akhir atau end user. Aplikasi dalam hal ini adalah mahasiswa jurusan pendidikan teknik informatika minimal 30 orang. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan uji coba produk. Dokumentasi nantinya menjadi arsip pengguna produk yang telah dibuat. Selain untuk tujuan pengarsipan, metode ini juga untuk mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Instrumen penelitian. Yang pertama dilakukan yaitu observasi. Observasi dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data mengenai analisis kualitas perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan standar ISO 9126. Aspek kualitas tersebut diobservasi menggunakan lembar observasi masing-masing aspek, yaitu functionality, portability, dan maintainability. Yang selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner digunakan untuk menguji kelayakan perangkat lunak dari aspek usability. Kuesioner dibagikan kepada pengguna akhir atau end user. Aplikasi dalam hal ini adalah mahasiswa jurusan pendidikan teknik informatika minimal 30 orang. Dan yang terakhir dilakukan yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan uji coba produk. Dokumentasi yang nantinya menjadi arsip pengguna produk yang telah dibuat. Selain untuk tujuan pengarsipan, metode ini juga untuk mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pembuatan sistem monitoring pengaman pintu. Dan yang kedua, untuk mengetahui hasil pengujian dan analisis terhadap sistem monitoring pengaman pintu.
Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang manfaat teoritis yang pertama yaitu mampu menerapkan ilmu yang didapatkan. Yang kedua, mendapatkan konsep pemahaman dari penelitian, pembuatan sistem monitoring pengaman pintu berbasis IoT. Sedangkan manfaat praktis yang pertama yaitu dengan adanya penelitian pembuatan sistem monitoring pengaman pintu berbasis IoT ini diharapkan dapat membantu sistem keamanan jurusan. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di era digitalisasi. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sistem monitoring. Pengertian dari sistem monitoring adalah sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Julianto pada tahun 2005. Sistem monitoring merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber daya. Biasanya data yang dikumpulkan merupakan data yang real time. Pendapat menurut Debbie Joanna O'Hara pada tahun 2012. Pengertian dari Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep di mana konektivitas internet dapat bertukar informasi satu sama lainnya dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya. RFID atau Radio Frequency Identification. RFID adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut dengan label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh dan menggunakan transmisi frekuensi radio khusus. Radio khususnya pada frekuensi 125 kHz, 13,65 MHz atau 800 sampai 900 MHz. Sistem RFID terbagi menjadi 3 yaitu RFID Tag, RFID Terminal Reader, dan Middleware. Sedangkan untuk jenisnya RFID terbagi berdasarkan frekuensi, berdasarkan sumber energi, dan berdasarkan bentuk. Prinsip kerja dari sistem RFID ketika reader memancarkan gelombang radio, apabila tag RFID berada dalam jangkauan gelombang frekuensi radio tersebut, maka chip yang ada pada tag RFID akan dibangkitkan melalui tegangan terinduktansi dan akan memberikan respon balik, yaitu tag RFID akan mengirimkan nomor unik yang tersimpan di dalamnya secara wireless reader RFID untuk dibaca. Setelah itu reader akan meneruskan data yang dibaca ke host komputer yang terhubung dengan reader. Teknologi RFID. Teknologi RFID ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki oleh teknologi RFID yang pertama yaitu data yang dapat ditampung lebih banyak daripada alat bantu lainnya, kurang lebih 202.000 byte. Ukurannya sangat kecil untuk jenis pasif RFID, sehingga mudah ditanamkan di mana-mana. Bentuk dan desain yang fleksibel sehingga sangat mudah untuk dipakai di berbagai tempat dan kegunaan karena chip RFID dapat dibuat dari tinta khusus. Pembacaan informasi sangat mudah karena bentuk dan benang tidak mempengaruhi pembaca, seperti sering terjadi pada barcode, magnetik, dan lain-lain. Jarak pembacaan yang fleksibel bergantung pada antena dan jenis chip RFID yang digunakan, seperti contoh auto payment pada jalan tol, perhitungan stok pada ban berjalan, dan akses gate. Dan yang terakhir yaitu kecepatan dalam pembacaan data. Adapun kekurangan dari teknologi RFID yang pertama yaitu akan terjadi kekacauan informasi jika terdapat lebih dari satu chip RFID melalui satu alat pembaca secara bersamaan, karena akan terjadinya tabrakan informasi yang diterima oleh pembaca. Jika terdapat free overlap, dua freq dari pembaca berada dalam satu area, dapat memberikan informasi data yang salah pada komputer
pengolah data sehingga 11 tingkat akuransi akan berkurang. Gangguan akan terjadi jika terdapat frek lain yang dipancarkan oleh peralatan lainnya yang bukan diperuntukkan untuk RFID, sehingga chip akan merespon frek tersebut, atau frek Wi-Fi, handphone, radio pemancar, dan lain-lain. Privasi seseorang akan secara otomatis menjadi berkurang karena siapa saja dapat membaca informasi dari diri seseorang dari jarak jauh selama orang tersebut memiliki alat pembaca. Microcontroller NUD MCU. Microcontroller merupakan chip mikrokomputer yang secara fisik berupa sebuah IC atau integrated circuit. Microcontroller bekerja berdasarkan program perangkat lunak yang ditanamkan di dalamnya. Dari program tersebut dibuat sesuai dengan aplikasi yang diinginkan. NUD MCU adalah microcontroller yang dilengkapi dengan model wireless fidelity atau Wi-Fi ESP8266. Untuk memprogram NUD MCU dapat dilakukan dengan menggunakan server bawaan Arduino, yaitu Arduino IDE atau Integrated Development Environment. Solenoid Door Lock. Solenoid berfungsi sebagai aktuator. Prinsip dari solenoid sendiri akan bekerja sebagai pengunci dan akan aktif ketika diberi tegangan. Di dalam solenoid terdapat kawat yang melingkar pada inti besi. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat ini, maka terjadi medan magnet untuk memasukkan energi yang akan menarik inti besi ke dalam. Yang selanjutnya yaitu App Inventor. App Inventor adalah alat pengembangan yang digunakan untuk membangun aplikasi di Android. Keunggulan MIT App Inventor yaitu berbasis Google Blockly, pemrograman visual dengan tujuan untuk mempermudah semua orang untuk melakukan pemrograman tanpa harus mengetahui sintaks program, dan komponen and block event tersedia dengan lengkap dan user hanya perlu melakukan drag and drop. Kekurangan MIT App Inventor yaitu kurang fleksibel apabila dibandingkan dengan native programming. Firebase. Menurut Arif Kurniawan pada tahun 2018, Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk mempermudah para pengembang aplikasi untuk mengembangkan aplikasinya. Firebase memiliki beberapa yang disediakan, yaitu Google Analytics, yang kedua Real-Time Database, yang ketiga Authentication, yang keempat Cold Storage, yang kelima Hosting. Kajian yang relevan. Adapun beberapa penelitian yang relevan yaitu penelitian dilakukan oleh Halifia Henry pada tahun 2017 di Universitas Putra Indonesia, dan penelitian yang dilakukan oleh Ferianto Ghazali pada tahun 2018 di Universitas Trisakti. Nah, selanjutnya itu kerangka pikir. Kemudian teknologi di era serba digitalis, sering terjadinya tindakan kejahatan di era kampus, pengaman kampus yang masih perlu diperhatikan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat sistem monitoring keamanan pintu kantor jurusan dan dilanjutkan dengan proses pengembangan sistem menggunakan sistem keamanan pintu kantor jurusan, dan yang terakhir sistem monitoring pengaman pintu berbasis IoT. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Research and Development atau R&D. Research and Development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan model waterfall, yang dimulai dengan melakukan analisis dan dilanjutkan dengan melakukan desain dan pengkodean dan yang terakhir melakukan pengujian. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.